Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema Perbedaan Makrifat Orang Awam dengan Wali Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita masuk pandangan ulama salafus soleh yang mengajarkan tasawuf tentang perbedaan makrifat seorang mukmin biasa dengan makrifat para wali atau arifin. Para wali disebut para arifin. Mungkin nama Ustadz Arifin itu dari orang tuanya biar anaknya jadi wali kali ya. Ya, barangkali begitu. Bab fi qaulil qail, sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada para aimatus salaf khususnya pengarang kitab ini Abu Nasr As-Sarraj, Junaid Al-Baghdadi, Ibn Husain An-Nuri, wa jami' masyayikhina Al-Fatihah. Qala bab fi qaulil qail bima arafta Allah. Pertanyaan seseorang mengenai bima, dengan cara apa arafta Allah, engkau mengenal Allah. Coba, kalau dikasih pertanyaan gitu jawabnya gimana? Cara kenal Allah gimana? Gimana cara kenal Allah? Judul doang nih. Gimana cara kenal Allah? Kalian tahu? Melalui ciptaan? Nama sifat? Mereka ente tahu jawabannya. Tapi umum dulu itu detailnya. Ya, melalui ciptaan, apa lagi? Pakai apa? Kakak, pinter benar akal kita. Ada yang sanggup akalnya kenal Allah? Ada yang sanggup memikirkan Allah? Begini ntar. Ya, gak sanggup akal kita. Melalui ciptaan. Ciptaan Allah yang mana? Gunung. Mulia manusia apa gunung? Mulia. Terus ngapain cari yang lain? Maka mengenal Allah nggak lewat ciptaan yang di luar, lewat yang di. Oke. Itu sederhananya. Oke. Ternyata ulama salafus saleh juga punya jawaban yang berbeda. Al-farqu bainal mu'min wal 'arif. Perbedaan orang yang beriman dan orang yang ahli ma'rifat. Mukmin itu wali umum, arifin, ahli ma'rifat, wali khusus. Jadi semua orang beriman itu wali, tapi wali am. Tapi wali am itu tidak sabit, tidak kuat. Ya, yang kuat itu wali yang khas, yang arif billah. Qila li Abil Husain An-Nuri. Ada yang bertanya kepada sahabat Junaid Al-Baghdadi, namanya Abul Husain An-Nuri. Pernah dengar imam ini? Barusan? Abul Husain An-Nuri ini kawan dari Imam Junaid. Kalau Imam Junaid sakit, dia panggil Abul Husain, mintain air ke Junaid, minta air ke Abul Husain. Kalau Abul Husain sakit, dia bilang, tolong jangan mintain air doang, saya pengen pala saya disentuh oleh Junaid gitu. Mereka itu begitu hubungannya, ya, sesama wali-wali Allah yang agung. Ya. Orang bertanya kepada beliau, Abul Husain An-Nuri, bima arafta Allah, dengan cara apa kamu mengenal Allah? Apa jawaban dia? Kita nggak nyangka. Apa jawabannya? Billah, araftullaha billahi. Aku kenal Allah dengan Allah mengenalkan dirinya sendiri. Bingung gak tuh?
Gimana cara Allah mengenali dirinya sendiri? Nah, karena antum mikir jadi bingung. Lalu orang nanya lagi, fama balul akal, terus fungsi akal apa? Apa jawaban beliau? Al-aqlu ajizun, la yadullu illa ala ajizin mithlih. Akal itu yang menurut kamu hebat, tetap dia lemah, tidak sempurna untuk mengenal Allah. La yadul, dia tidak dapat menunjukkan arah, menunjukkan jalan, illa ala ajizin mithlih, kecuali kepada yang sejenis dengannya. Ini saya cari-cari pola ini ada nggak dalam saintis hari ini, dalam ilmu neurologi, ternyata ketemu Pak Dokter. Otak kita nggak sanggup untuk mengingat atau membayangkan, memikirkan sesuatu yang dia nggak pernah lihat, yang dia nggak pernah kenal. Otak ini. Jadi otak kita punya keterbatasan, dia hanya mampu mengingat yang sejenis sama dia, kira-kira begitu. Itu sama kalamnya kan. Abul Husain An-Nuri, imam yang lahir di abad terakhir Salafus Saleh dan wafat di abad ketiga, sudah membicarakan bab itu. Bahwa akal itu dia tidak sempurna dan dia hanya mampu menunjukkan yang tidak sempurna sepertinya. Seperti dirinya. Lamma khalaqallahu al-aqla qal, lalu beliau menyebutkan satu riwayat yang masyhur di kalangan salaf tapi didhaifkan oleh sebagian ulama khalaf ya. Tatkala Allah menciptakan akal, Allah berkata kepada akal, "Man ana fasakata." Siapakah aku, kata Allah, lalu akal diam. Fakahalahu binuril wahdaniyah. Lalu Allah mencelak memberi celak kepada mata basirahnya akal binuril wahdaniyah, dengan nur tauhid, bukan udah tauhid ya. Faqala, barulah ia mengenal antallah, oh engkau Allah gitu. Artinya akal tidak sanggup kenal Allah kalau Allah tidak memberikan satu perangkat kepada si akal. Ini bahasa majazi ya, celak tauhid gitu ya. Maksudnya adalah instrumen ilmu ketauhidan. Falam yakun lil aqli ay ya'rifallaha illa billah. Maka akal tidak sanggup mengenal Allah kecuali dengan cara Allah itu sendiri. Jadi jangan sok-sok pinter lah ya. Kita nggak sanggup mengenal Allah. Oh, kata ahli akidah, kita mengenal dengan ciptaan kayak tadi, itu ya. Contohnya gini. Kalau rumah ini ada yang bikin, apalagi gunung, apalagi bumi, maka yang membuatnya adalah Allah. Itu ma'rifat namanya. Emang itu ma'rifat? Kalau bagi para aulia itu bukan ma'rifat. Itu bukan ma'rifat. Ya? Itu apa namanya, Bu ya? Itu qiyas namanya. Qiyas, analog. Dan itu bukan ma'rifat. Dia baru mengkias. Dia baru menganalogkan barang. Contoh begini. Bang Do ini anggaplah nggak pernah makan blueberry, oke? Terus Bang Do nanya, rasanya blueberry gimana, Buya Aldomi gitu. Terus Buya Aldomi bilang, blueberry itu rasanya mirip dengan buah apa ya? Berry apaan? Mirip dengan anggur gitu ya, bisa begitu. Mirip dengan anggur yang warnanya ungu. Itu udah tahu rasanya belum? Begituin? Belum, baru analog. Bagi ahli kalam dan filsafat itu sudah disebut ma'rifat. Maka ma'rifatnya filosof, ma'rifatnya ahli teolog, orang yang suka debat-debat, itu baru ma'rifat analog. Belum mencicipi. Ya, saya kasih tahu nih, antum belum makan misalnya nasi kebuli misalnya. Terus Anda bilang, kebuli itu nasinya panjang-panjang, berasnya panjang-panjang, terus kasih rempah. Rasanya gurih gitu. Mirip-mirip dengan nasi apa ya? Nasi goreng gitu. Udah bisa ngerasain belum? Belum. Itu baru analog, maka itu bukan ma'rifat. Itu bukan Jadi ma'rifat yang disebut ma'rifat oleh para filosof, oleh orang-orang di kampus,
itu ma'rifat qiyasi, dan itu walaysa bi ma'rifah, itu bukan ma'rifat karena antum belum mencicipinya, baru kira-kira rasanya seperti nasi goreng, maka kita akan menghukumi barang ini seperti nasi goreng. Sama dengan orang hari ini baca sejarah habaib, ya, baca sejarah habaib dalam konteks keindonesiaan, padahal mereka hidup sebelum Indonesia muncul. Akhirnya mereka menghina habaib. Ya, kalau begitu hina Soekarno sekalian, ya kan? Kita ulang-ulang ini mumpung Agustusan ini, ya. Mumpung Agustusan, ya. Hati-hati. Membaca itu cerdas sedikit lah, ya, belajar hermeneutik lah kalau mau belajar sejarah, ya. Ya, jangan sok-sokan jadi pakar-pakar sejarah kalau nggak tahu perangkatnya. Ya. Ilmu itu luas, Allah maha luas. Luas ya, Allah maha luas. Yang kita tahu itu belum tentu itu pengetahuan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya deribat semua kajian pakai kitab. Kenapa? Kita khawatir yang kita sebut pengetahuan itu bukan pengetahuan menurut Allah, maka kita konfirmasi ke kitab apa yang kita rasakan itu. Al-ilmu fis sudur, la fis sudur. Ilmu itu di dada, bukan di kitab. Tapi yang di dalam ini mesti kita kemudian compare gitu bahasanya. Jangan-jangan bahasa kita kurang pas, jangan bahasa kita vulgar. Kita cari padanannya di dalam kitab, ya. Wasuila an awwal fardin iftaradallahu ta'ala ala ibadihi ma'hu. Kawan Imam Junaid tadi, Imam Abu Husain An-Nuri ditanya, apakah kewajiban pertama yang Allah wajibkan? Apa kewajiban pertama yang Allah wajibkan? Sholat. Ya, makanya mak-mak nyuruh anaknya sholat, anaknya nggak ngerti sholat itu apa. Akhirnya si anak ini, saya ketemu teman saya, mohon maaf, anak filsafat, saya tanya, kenapa ente sholat? Temenmu udah nggak sholat? Emakku suruh aku sholat, katanya. Oh, bukan karena kesadaran dirinya dia sholat, karena dia nggak ngerti induk hakiki itu kan Sayyidina Ahmad. Ya, harusnya dia sholat karena mengikuti Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena emak dia. Karena filsafatnya masih filsafat analog, belum filsafat yang sudah masuk kepada zauq, ya, rasa. Jadi apa? Apa yang pertama diwajibkan? Ya, sebelum sholat kenal dulu ya yang disembah. Ya, mau hormat kepada sesuatu yang kita tidak kenal. Itu namanya orang bodoh. Ya, mau menghormati sesuatu yang tidak dikenal? Nggak mungkin. Nggak ada manusia yang mau menghormati sesuatu yang dia tidak kenal. Ya, maka beliau ketika ditanya apa kewajiban pertama yang Allah wajibkan sebelum zikir, sebelum sholat, ya, kalau beliau pakai ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Itu tafsir sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka beliau mengatakan berdasarkan ini yang wajib pertama kali al-ma'rifah. Berarti ibadah pertama itu bukan sholat. Ibadah pertama apa? Ma'rifat. Dan ma'rifat itu lembaganya ada di dalam salawat. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi orang kalau bermakrifat dia akan tahu makrifat itu alurnya kepada siapa. Itulah sir salawat, bahwa alurnya makrifat dari Allah yang ahad melimpah kepada Sayyidina Ahmad, ya, lalu melimpah kepada Nur Muhammad. Dan itulah hakikat salawat. Dan itu bukan trilogi seperti yang disebut oleh orang yang sok-sok aswaja juga dia. Lalu mengatakan, itu kajian trilogi itu sama dengan Kristiani. Coba ente tanya sama orang Kristen, emang begitu? Emang ada orang Kristen mengajarkan Ahad, Ahmad, Muhammad? Kita empat, ada yang keempatnya Al-Mahdi. Ya, bukan trilogi dong, caturlogi dong ya. Dia enggak asal-asalan. Kalau orang-orang Kristiani, mereka jelas Tuhan Bapa, Tuhan Allah, itu salah pelafalan surah Allah. Orang Arab pun nyebut Allah. Orang Arab yang Kristiani nyebutnya Allah, bukan Allah. Ya.
Itu perlu dilurusin tuh yang baca-baca Allah itu ya. Enggak, kita nggak marah kok. Emang Tuhan kita sama dia. Bedanya mereka menggandengkan yang disebut Roh Kudus. Kalau di Quran mungkin ada satu sekte dulu di masa itu, Bunda Maria, Tuhan Ibu. Tapi yang ada sekarang, Kristiani itu mengajarkan apa? Roh Kudus, lalu yang kemudian firman yang berfisik itu Sayyidina Isa, ya. Oh, ada orang yang mu'alaf mengatakan Yesus itu bukan Isa, ya suka-suka dia. Ya, ente ke Arab sana ya. Pergi ke Mesir. Di Mesir itu ada Kristen Koptik. Sama. Isa itu Yesus, kadang-kadang disebut Yusa, kadang Isa. Ya. Kalau ada yang sekarang pertanggungjawaban sendiri. Ada yang sama nggak tuh Ahmad Muhammad dengan Tuhan Bapa, Roh Kudus dengan apa tadi? Tuhan Yesus. Jadi jangan mau disama-samain. Itu analog binaan al-jahlil murakkabi. Ya, karena nggak ngerti terus disama-samain. Qiyas ma'al farik, begitu tuh kata usuli ya. Orang-orang mantiki mengatakan kamu menyamakan sesuatu yang berbeda. Oke. Jadi kewajiban pertama kita apa? Al-ma'rifah. Berarti ibadah pertama ma'rifah. Itu ibadah pertama. Nah, saya mau tanya, ma'rifat itu di mana? Di pikiran, di akal, di kolbu? Emang kolbu sanggup? Kolbu nggak sanggup. Kolbu hanya sanggup ditatap oleh Allah. Nggak sanggup dia ma'rifat. Yang sanggup berma'rifat itu cuma ar-ruh. Ruh kita yang sanggup berma'rifat. Wa su'ila ba'duhum mal ma'rifah. Lalu mereka ditanya, apa hakikat ma'rifat? Nah, jawabannya seperti antum jawab tadi tuh. Ya, tapi ini pun nggak semua sepakat ya. Tahqiqul qalb. Qalbu memantapkan apa yang dia mantapkan, isbat wahdaniyatihi. Keesaannya. Berarti itu zat. Bikamali sifatihi, dengan sempurna sifat, wa asmahi, dan nama. Berarti mengenalnya dengan zat, nama, dan sifat. Fa'innahul mutafarrid bil izzi wal qudrati wal sultan wal azama al hayy ad-da'im alladhi laysa kamitslihi syai'. Karena dia Maha Esa, tidak ada padanannya, tidak ada yang seperti dia, ya. Bil izz, baik itu keperkasaannya, kudratnya, kekuasaannya, azamah, keagungannya, hayy daim, maha hidup dan abadi, laisa kamitsli syai'. Kalau bahasa kampusnya transenden, bahasa ilmiahnya laisa kamitsli syai', transenden. Apa arti transenden? Kalau akal sudah tidak sanggup menganalogkan sesuatu, itu barang namanya transenden. Ya, kalau masih bisa dikiaskan, dia bukan transenden. Nah, bahasa kerennya di Quran, laisa kamitslihi syai'. Lebih keren bahasa Quran lah ya. Wa huwas sami'ul basir bila kaif. Dia maha melihat, maha mendengar, bila kaif, tanpa cara. Coba, antum melihat pakai mata nggak? Lampu dimatiin bisa lihat? Nah, bisa lihat. Lampu dimatiin. Bener. Lihat apa kalau gelap? Lihat kegelapan. Berarti nggak lihat. Kalau lampu dimatiin, kita nggak mampu melihat. Maka melihat itu perlu cara, kaifiat. Yang maka disebut kaif, itu cara. Coba matanya dipejam, sebentar saja. Jam 1, 2, 3. Coba, bisa lihat depan? Enggak. Oke, buka lagi. Maka kita melihat mesti dibuka mata ini, baru kita bisa mau. Dan Allah melihat tanpa perlu pakai mata. Karena mata ada umurnya. Allah sudah melihat sebelum menciptakan mata. Maka kalau mata ini hancur, Allah masih melihat. Karena Allah melihat bukan dengan. Nah, jangan antum meyakini seperti kelompok mujassim. Allah punya mata besar sampai tidak bisa dibayangkan. Itu kelompok sebelah itu begitu akidahnya.
Jadi yang disebut laisa kamitslihi syai' kata dia tuh ya, saking besarnya tidak dapat dibayangkan. Tapi dia beneran mata gede gitu. Itu yang Masya Allah itu ya, antum sudah tahu lah nama dia. Wala syibah atau syubah. Syibah lebih tepatnya, tidak ada yang serupa dengannya, wala mithal, tidak ada yang semisal. Binafil abdad wal andad wal asbab, menafikan yang lawan atau setara atau asbab anil qulub. Ini kan panjang sekali nih. Ini ringkasannya cuma satu kalimat, la ilaha illallah. Ringkasan yang barusan itu. Jadi kalimat sepanjang ini cukup antum katakan la ilaha. Yang paling lucu apa? Kami ngaji kitab Ummul Barahin dengan syarah Marzuki, Bajuri, macam-macam. Tahu-tahu di ujung kitab apa kata beliau? Semua penjelasan ini terkumpul dalam dua kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya mikir ngapain lama-lama ngaji begitu ya? Oh ternyata perlu, karena kitab itu digunakan untuk ngobrol dengan filosof, ngobrol sama anak-anak hari ini yang katanya berbangga dengan menjadi ateis, apalagi yang lagi ramai itu agnostik, kayaknya keren gitu ya. Padahal itu justru al-ajzu al-idrak, itu kelemahan ma'rifat, itu kelemahan knowledge, kelemahan epistemologi yang Imam Ghazali sudah obati di zamannya, dan sekarang penyakit itu kambuh lagi. Ya, Imam Ghazali sudah selesaikan itu dalam kitab Al-Munqiz min ad-Dhalal. Cuma orang-orang nggak mau baca aja. Malah mereka menuduh Imam Ghazali sesat dan menyesatkan ya. Waqad qila aidan inna asla al-ma'rifati mauhibah. Ini lain lagi nih. Ada lagi yang lain. Kalau yang di kolbu masih bisa diusahakan. Berarti ada dua jenis ma'rifat. Ini di kitab nggak dijelaskan eksplisit. Dua jenis ma'rifat. Pertama, ma'rifat muktasabah. Ma'rifat yang dapat diusahakan, dicari. Itu yang disebut al-ilmu bita'allumi. Ilmu itu mesti ngaji. Yang kedua, ma'rifat itu mauhibah. Mauhibah apa arti mauhibah? Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'rifat itu dikasih. Itu yang disebut laduni. Laduni itu kayak gimana sih? Bisa analog nggak? Coba kasih analog. Punya handphone? Punya handphone? Antum nggak belajar satu buku, tapi bisa mendownload nggak? Gimana cara download? Oke, Play Store kelamaan, Google aja. Terus yang dicari apa? Cari situsnya, toh? Dan beberapa situs mensyaratkan ada email, betul nggak? Harus login dulu. Nah itu dia, login dulu, talqin dulu, talqin dulu. Syahadatnya diulang lagi, bukan syahadat kita yang lama nggak benar. Kita harus setiap hari mensyahadatkan diri, setiap hari. Maka kami tidak sepakat kalau antum misalnya gini, syahadat kita tidak benar kecuali ikut satu golongan, nggak begitu. Emang syahadat bisa diakuisisi satu kelompok, enak bener deh. Pernah nggak mencoba download tapi nggak berhasil? Pernah? Pernah ya? Berarti ketika kita mendownload pun masih ada usaha sedikit. Apa usahanya? Punya handphone, punya data, punya email, punya memori. Oke, jangan-jangan memorinya kurang lengkap itu ya. Jadi kalau ada orang ngomong gini, aneh sulit terima nih, nggak nyambung, ya mungkin memorinya belum siap. Siapin dulu memorinya. Memori kita sebenarnya ada, cuma antum nggak buka. Otak sebesar ini canggih loh ya, lebih besar dari semua memori-memori yang ada. Dan otak kita ini lebih canggih dari komputer manapun, lebih canggih. Jadi semua dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dia bisa merekod apapun. Maka teman-teman kita yang tidak diberi anugerah mata zahir, itu mereka cukup menyentuh satu dia tahu ini barangnya apa, benar nggak? Karena di tangannya ada memori. Nanti dikirim kotak-kotaknya ngapain gitu, ya.
Baik, berarti ma'rifat ada dua. Ma'rifat pertama apa? Muktasabah, itu ilmu yang dicari. Yang kedua, mauhibah, ma'rifat yang diberi. Ma'rifat muktasab itu mukmin, mauhibah itu arif billah. Sudah tahu perbedaannya? Perbedaan ma'rifat wali dengan bukan wali. Ya. Wali Allah itu sebelum dia begitu dia nyari juga. Ya. Kalau seorang wali dia nggak pernah belajar lalu langsung dapat ma'rifat, jadi namanya majzub. Nah, majzub ini jika dia terlalu kuat, maka dia suliba anhu aqlu ila akalnya. Itu bukan orang gila. Ya, itu orang majzub. Tapi orang awam menyebut dia gila. Ini kita ulang-ulang berkali-kali biar paham benar metodologi kewalian itu, ya, ma'rifatnya para aulia. Karena kita ini semuanya mukmin, maka wali itu walaupun dia wali, dia tetap wajib ngaji. Kenapa? Dia dasarnya seorang mukmin. Maka kullu mukmin yaktasibu al-ma'arif. Dia pasti berusaha mencari ma'rifat. Pasti cari guru. Walaupun dia wali khas. Ya, walaupun dia wali kutub, dia pasti nyari ilmu. Oke? Jadi berdasarkan ini, antum kalau udah ngerasa wali Allah, tetap harus ngaji. Dan saya menyaksikan guru-guru saya yang saya yakini beliau aulia, itu masih ngaji. Ya, masih belajar gitu, masih mendengarkan masyayikh. Ya. Imam Bukhari itu kekasih Allah, wali Allah, kalangan ahli hadis. Dia sengaja datang ke Imam Tirmizi, mendengarkan 3 hadis dari Tirmizi. Murid dia sendiri. Muridnya dia jadikan gurunya. Ya. Kenapa? Syarat orang laduni, dia mesti tawadhu. Dan untuk menghancurkan kesombongan diri, bergurulah kepada orang yang kita anggap murid. Terimalah maklumat dari orang yang kita anggap rendah. Nah, sudah berani begitu belum? Nah, yang paling repot di rumah, ya kan? Di rumah, kenapa suami mengingatkan istri sulit diterima sama istri? Karena dia memandang, lu laki gua, bukan guru gua, katanya. Kata istri begitu ke suaminya. Suaminya waktu diceramain istri juga gitu. Kamu siapa sih cerewet amat? Bukan mak gua, gitu. Begitulah. Kita itu egonya nggak bisa diturunin. Padahal turunin dikit biar dapat manfaat dari siapapun. Itu yang dimaksud oleh Imam Sya'rani. Aku berguru bahkan kepada semut, kepada ular, kepada hewan, kepada anjing, kepada kucing, kepada semua dia berguru. Tapi yang nggak ngerti dianggap, oh perhatiin sufi, gurunya anjing katanya. Aduh, astagfirullah, kurang paham nih orang. Karena orang ini bisa berguru kepada alam. Nah, kalau di kampung Buya Aldom ini, kampung saya juga, saya kampung mau dia. Alam yang terbentang ini, itu adalah guru. Alam itu siapa aja di alam? Ada hewan, ada tanaman, tumbuhan. Coba tumbuhan, antum coba lihat tumbuhan. Pucuknya satu pohon, bunga, itu ngarahnya kemana? Ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Pucuknya, ke barat. Benar barat. Ibu nggak pernah nanam bunga berarti, Bu. Ada yang tahu? Ya? Enggak, semua jawaban dia menghadap ke cahaya. Salah semua ya. Ke cahaya terbitnya di mana? Gitu baru bener. Hah? Enggak, dia nggak mau. Dia nggak mau ke arah. Kenapa? Karena cahaya waktu sore itu merusak sebagian. Jadi pohon-pohon tuh nggak mau ngadep ke sana. Nah, belajar dari situ muncullah ilmu kearifan lokal di kitab-kitab Tajul Muluk. Kalau orang Jawa, kalau ilmu arah rumah itu apa namanya Pak Dokter? Arah rumah? Itu Cino. Orang Jawa. Orang Cina begitu. Masa orang Cina kita akui feng shui-nya? Di Jawa itu loh. Apa? Primbon. Emang itu? Lah, antum ini Jawanya gimana lah ini? Udah dikuasai oleh Cina berarti bener nih. Bener lah itu. Kalau feng shui boleh gitu ya. Kalau weton, primbon, syirik gitu ya. Gitu ya. Karena nggak ngerti hakikatnya. Padahal itu kearifan lokal.
orang berguru kepada alam. Berdasarkan itu, orang kalau bikin rumah, mereka jarang, kalau ngerti ilmu ini, jarang hadap ke barat. Kenapa? Kalau secara ilmu sekarang sinar ultraviolet ke apa kayak gitu ya. Tapi berguru kepada tumbuhan. Dia ngarapnya biasanya ke timur. Gitu. Ini contoh. Berguru kepada alam. Secara kerohanian apa? Jika pohon dia berkiblat kepada nur cahaya, masa ente menjauh dari nur? Ya. Wa nurullah, nur Allah itu siapa? Sayyidina Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu kota ilmu, gudang ilmu, bukan kalau gudang kecil, ini kota. Dan dikatakan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi hakikat ilmu itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin laduni cara jalan pintasnya, jadilah orang yang dekat kepada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu jalan pintasnya. Inna aslal ma'rifati mauhibah. Pada dasarnya ma'rifat hakiki itu anugerah. Wal ma'rifatu narun, wal imanu nurun. Ma'rifatnya hati-hati. Ma'rifat itu ibarat api. Banyak yang terbakar oleh ma'rifat. Paham? Ada orang yang mulai songong berilmu? Nah ini dia. Wal imanu nurun. Nurnya nanti ada pada iman. Berarti ma'rifat mesti berbarengan dengan. Nah ini orang kalau ramai kalau di kampus itu apa ya? Epistemologi, apa? Dikotomi ilmu, gitu ya? Atau islamisasi ilmu. Itu ternyata ketinggalan ya. Abul Husain An-Nuri udah jawab duluan. Abu Nasr Sarraj di abad keempat sudah jawab. Apa kata beliau? Ma'rifat aja nggak cukup, knowledge aja nggak cukup, mesti ada iman. Sains menciptakan senjata canggih. Kalau orang nggak dapat nur iman gimana? Maka terjadi penghabisan satu bangsa yang kita sebut hari ini genosida. Ya. Sains bisa menciptakan virus dan antivirus. Kalau orangnya rese gimana? Nggak punya nur iman. Terjadilah pandemi kemarin. Ya. Jadi perlu iman untuk mengawal ilmu, perlu ya. Wal ma'rifatu wajdun wal imanu ata'un. Ma'rifat itu ya anugerah yang didapat. Yang didapat berarti dicari dulu. Setelah dicari udah capek nyari baru dikasih. Itu bedanya. Wal imanu ata', nur iman itu anugerah mutlak. Wal farqu bainal mu'min wal 'arif. Perbedaan antara mukmin dan arif. Apa beda mukmin dan arif? Wali umum dan wali khusus. Mukmin wali umum yanzur binurillah. Dia menatap dengan nurullah. Nurullah itu siapa? Nur Muhammad SAW. Ternyata puncaknya mukmin memandang dengan nurullah itu firasat. Mereka kuat firasatnya. Antum punya firasat, jangan ngerasa wali dulu, itu baru wali am. Ya, saya mimpi terus besok kejadian gitu. Ya. Kejadian itu karena mimpi antum atau karena takdir Allah? Terus kenapa orang GR dengan ramalan dia? Kenapa orang merasa keren dengan firasat dia? Tuh apa kata gua? Ya, aku kan udah ngasih tahu setahun lalu, ya kan? Yang ngomong akhir zaman hari ini banyak begitu. Tuh 2004 saya udah bicara, bakal terjadi, Emang terjadi karena kamu ngomong? Kan bukan. Jadi ada adab kita kalau dapat firasat. Apa adab kita? Karena dia memandang dengan nurullah, kembalikan pengetahuannya kepada Allah. Cukup katakan, Allah pernah memberiku firasat. Ini akan terjadi. Gitu. Berarti terjadi itu bukan karena kita berfirasat, tapi karena Allah mau bikin itu terjadi, kita dikasih tahu, itu namanya firasat. Jadi firasat itu pemberitahuan dari Allah. Bukan karena ente pandang, ente ngasih tahu terus terjadi. Kita ulangi? Sudah paham? Jadi kalau ada, dulu siapa tuh? Mama Loren ya. Terjadi itu. Terus ada Mbak Yu tuh ya, siapa? Siapa tuh? Mbak Yu gitu ya. Ketika kejadian, orang-orang, oh bener tuh si Mbak Yu, si Mama Loren.
Emang terjadi karena dia ngomong? Kan bukan. Hati-hati dengan peramal ya. Tapi peramal itu punya posisi hari ini di sosial media ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Al-mu'min yanzur bi nurillah. Mukmin dia memandang dengan nur Allah. Nur Allah itu bisa nur Muhammad, bisa berarti ilmu. Oke? Bisa karena tirakatnya, wiridnya, di lewat warid. Tapi al-arif yanzur billah. Dia memandang bukan lagi dengan nur, bukan lagi dengan instrumen, langsung dia memandang dengan basornya Allah, bukan dengan sekedar nur. Apa bedanya? Kalau nurullah ciptaan, kalau sifat Allah dicipta nggak? Sifat Allah dicipta? Tidak. Itu yang disebut laduni. Maka laduni itu nggak ada sebab. Laduni itu nggak ada asbab. Dia hanya perlu kolbu, ruhnya disiapkan, nanti akan turun. Turun kemakrifatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi ciri-ciri orang dapat laduni, dia temah tawadu, nggak sok tahu, nggak sok menggurui orang lain, kecuali dia jadi guru. Ya. Nggak sok kemudian ya kirim-kirim hasil firasat dia ke Buya Aldomi gitu ya. Buya Aldomi seharusnya Anda begini, nggak perlu begitu, nggak usah guruin dia. Firasat Buya Aldomi itu lebih tajam dari ente gitu. Tenanglah ya, jangan euforia dengan apa yang kita alami. Allah itu maha luas. Kalau kita dapat firasat, mungkin orang di luar sana dapat firasat lebih canggih dari kita semua. Ya. Walil mu'min qalbun walaysa lil arif qalbun. Mukmin itu masih mengandalkan qalbu, kalau arif tidak mengandalkan qalbu. Mukmin mengandalkan qalbu. Jadi dia kalau mau cari inspirasi, dia tenangin dulu qalbunya pakai zikir. Maka dia tenang asbab zikir. Kalau arif billah, dia selalu bersama Allah, dia nggak perlu zikir. Kenapa? Zikir itu mengingat yang gaib pada dirinya. Allah tidak pernah gaib pada seorang wali, apalagi pada seorang nabi. Maka nabi tidak pernah berzikir seperti orang awam. Nabi itu zikirnya musyahadah. Maka itu bukan zikir dalam pengertian bahasa. Langsung menyaksikan. Ya. Maka mukmin dia masih mengandalkan kolbunya. Jadi kalau kolbunya lagi nggak enak, moodnya lagi nggak oke, dia nggak bisa memahami. Nah, yang mood-moody, ada yang mood-moody nggak nih? Mood-mutan. Jadi misalnya nih, gue lagi nggak tahajud malam tadi, kayaknya firasat gue lagi nggak bener nih gitu. Apa rusaknya? Oh, berarti firasatnya berdasarkan tirakatnya. Itu yang disebut subjektif. Kalau wali yang sudah mutlak tadi, pengetahuan dia tidak subjektif, objektif. Itu yang disebut Imam Ghazali. Ilmunya arifin billah, orang wali-wali Allah, itu objektif, benar semua, hak. Itulah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ilmunya hak. Kenapa? Dia memandang dengan suasana hatinya. Dia memandang langsung, dipandangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda? Beda kita dengan mereka? Ya, antum aja yang beda ya. Qalbul mu'min yatma'in bidzikr. Mukmin itu kalau mau dapat inspirasi, dia mesti conditioning dengan zikir. Wala yatma'innal arif bisiwa. Kalau mukmin, dia nggak perlu lagi karena dia sudah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang arif itu nggak mengenal namanya kata gelisah. Conditioning itu nggak perlu. Maka wali Allah itu mentalakin, dia nggak perlu nunggu hal dirinya. Yang dia tunggu hal muridnya. Paham? Paham di situ? Jadi kenapa guru itu nunggu antum? Biar kolbunya kuat, dikasih ya hayu ya qayyum. Nunggu hal yang antum siap. Ya, ini air mau dituang, tapi tutupnya belum dibuka. Ketika dituang, tumpah keluar percuma. Maka zikir ya hayu qayyum, puasa kah, tahajud kah, zikir pagi sore, wirid asas, itu supaya ini kebuka walaupun sedikit. Ya, biar kebuka walaupun sedikit. Kalau sudah kebuka dikit, nanti gurunya bantuin, ya Allah, iftah, ya Allah, a'inni ala zikrika. Itu doa membuka tutupan kolbu. Ya Allah, bantulah aku, bantulah muridku ini, hamba engkau ini, untuk mengingat engkau. Kebuka langsung. Baru ditalkin oleh gurunya.
baru antum merasakan kalbunya bergetar, menangis, atau badannya panas dingin, merasakan panas tidak panas, enak tidak enak, itu di situ. Baru mulai sadar, kok zikirku nggak enak ya? Nah itu tandanya pernah merasakan enak. Ya, dari dulu nggak pernah kan sadar zikirnya nggak enak. Kok sholatku nggak khusyuk ya? Padahal sudah talqin. Justru setelah ente talqin baru sadar sholat selama ini nggak bener gitu. Mulai paham? Ya, jadi bukan karena antum bertalqin lalu zikirnya nggak enak. Justru setelah ditalqin guru lah baru sadar zikir kita ini enak atau tidak enak, nikmat atau tidak nikmat. Wal ma'rifatu ala thalathati awjuh. Ma'rifat itu ada 3 jenis ya. Ada ma'rifat ikrar. Ikrar itu menetapkan. Ada ma'rifat haqiqah, ma'rifat mengenai satu hakikat. Ada ma'rifat musyahadah, ma'rifat menyaksikan. Ma'rifat ikrar ini ilmu orang beriman. Ma'rifat hakikat ini transit antara mukmin dan arif. Ini transit ya. Ya, kebanyakan berhenti di situ. Kebanyakan berhenti di mana? Di transit. Ini di situ orang banyak jadi belagu mengaji ma'rifat. Di situ orang nggak mau ngomong begini. Untuk apalagi sholat, Allah udah dalam diri saya. Nah itu dia masih transit. Syaitan bisa masuk di situ, hati-hati. Syaitan masuk ke wilayah itu. Disinilah orang kemudian kalau ngaji ma'rifat, lalu dia dapat ilham macam-macam ya. Akhirnya buat perintah-perintahnya aneh-aneh ya. Ada kan kajian ma'rifat seks party? Ada kan ngaji ma'rifat membolehkan biseks? Ada. Kenapa? Karena dia dapat ilham, bukan ilham robbani lagi. Ilham syahwani. Syahwat. Nauzubillah min. Dia zikir betul, dia baca syahadat betul, tapi dia belum membersihkan kalbunya. Karena Imam Syekh Abdul Qadir mengatakan, jalan ini setelah syahadat, mesti taubat baru talqin. Ini dia belum taubat. Ya, belum taubat udah jadi mursyid. Ya. Makanya hari ini banyak orang yang berbaju mursyid, omongannya aneh-aneh. Ya, dalam bab ini ya. Yukhalifu syara' yang bertentangan dengan zahirnya syariat. Itu asbabnya itu. Asbabnya dia masih transit tapi sudah merasa sesuatu, ya. Maka merasa bermakrifat itu adalah satu kejahilan. Merasa bermakrifat itu satu, termasuk antum merasa berzikir, ahli zikir itu belum zikir itu. Maka guru itu kasih ujian, disuruh zikir angka-angka. Apakah si murid merasa berzikir atau dia kemudian ngaku, ya Allah ternyata angka-angka ini nggak penting-penting amat juga gitu, ya. Kayak wa fi ma'rifatil musyahadah yandarij al-fahm wal ilm wal ibar wal kalam wal isyarat fil ma'rifah wa wasfuha kathir fil qalil kifayah wa ghaniyatun lil mustadil wal mustarsyid wa billahi taufiq, ya. Dan dalam ma'rifat musyahadah itulah terkumpul yang tercacar tadi di transit hakikat ataupun di ikrar. Apa aja? Al-fahmu. Jadi apa isi ma'rifat yang sempurna? Al-fahmu, pemahaman. Faham, udah bahasa Indonesia ya? Al-fahmu, faham. Yang kedua, al-ibaratu, ibarat yang lengkap. Ibaratnya nggak boleh nggak lengkap. Coba, Nabi pernah nggak mengatakan aku Allah? Pernah nggak? Pernah nggak Nabi mengatakan aku Allah? Nggak pernah. Maka orang yang mengatakan ana Allah, itu dia belum sempurna kemarifatannya. Walaupun dia diakui sebagai wali agung di satu negeri. Ya. Terus wal kalam, kumpulan ibarat itu barulah bentuknya kalimat-kalimat. Lalu setelah kalimat ada lagi isyarat, siloka-siloka. Nggak semua makna mesti diibaratkan. Hati-hati, tidak semua rasa mesti disampaikan, tidak semua pengalaman mesti diceritakan. Kalau rahasia diceritain masih rahasia nggak? Kalau rahasia diceritain namanya apa? Rahasia umum. Berarti ada berapa perangkat ma'rifat itu? Ma'rifat yang sempurna, paham. Oh, tinggal satu. Paham ilmu, ibarat,
kalam, isyarat, 5. Lebih dulu ilmu atau faham? Faham dulu baru. Maka ilmu itu natijah, hasil daripada orang mencari faham. Dia cari faham, muncullah ilmu. Apa perbedaan faham dengan ilmu? Pemahaman itu boleh salah, tapi kalau ilmu tidak pernah salah. Hari ini pemahaman diklaim sebagai ilmu. Paham? Orang baru sampai pada satu pemahaman terhadap data, dia klaim ini ilmiah. Ya, dia padahal baru membaca data, belum sampai kepada apa karakter ilmu? Ilmu itu nasyi' anil dalil, perhatikan, bersumber dari dalil, muwafiq lil waqi'. Muwafiq bil waqi', sesuai dengan fakta, realita. Berarti saya kalau paham suatu, baca kitab, data, terus datanya beda dengan realitanya, gimana? Datanya beda dengan, berarti dia ilmu nggak? Berarti dia baru pemahaman, belum ilmu. Dan ini hari ini banyak. Ngantuk. Tidur. Terakhir ini. Anil Husain bin Ali bin Haywah ad-Damighani qala su'ila Abu Bakar az-Zahrabadi anil ma'rifah. Ditanya Imam Abu Bakar Zahir atau Zahrabadi atau Zahir Badi, apakah ma'rifat itu? Lalu beliau mengatakan al-ma'rifatu ismun, ma'rifat itu satu nama, maknahu wujud, maknanya adalah wujudu ta'zim fil qalb, ada efek menghormati, ta'zim di dalam qalbu, yamna'uka anit tasbih ta'til, yang membuat engkau tidak menyerupakan Allah dengan sesuatu pun. Nah, dia balik lagi. Padahal tadi dia nyampe puncak, dia mundur lagi nih. Ini begitu kitab salaf ini kadang-kadang kurang sistematis kan. Udah nyampe di puncak, datanya turun lagi. Itu kita skip aja, berhenti di yang tadi ya. Jadi perangkat marifat isinya apa aja tadi? Al-fahmu, wal-ilmu, wal-ibaratu, wal-kalamu, wal-isyarat. Ya, maka ma'rifat yang sempurna, dia masih sampai kepada isyarat. Mesti sampai pada isyarat. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, itu isyarat. Ya. Gimana ayatnya? Walaqad khalaqal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ciptakan manusia, kami tahu was-was dirinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Bukan pada nadi, itu isyarat. Itu berarti Allah lebih dekat kepada kita daripada zahirnya kita. Karena yang disebut kita itu bukan zahir ini, tapi yang batin. Ya. Kalau zahir dia berubah. Coba, Pak Dokter lahir sudah punya uban belum, Pak Dokter? Belum. Ente gimana? Lahir udah punya jenggot belum? Ya, belum ya? Belum kan? Lahir segede ini. Kalau lahir segede ini, emaknya langsung mati. Berarti kita, kalau yang zahir itu berubah dari kecil, lama-lama jadi lemah, ya kan? Ini kan umurnya lagi kenceng-kencengnya nih, kekuatannya. Ntar mulai melemah. Nunakkisu fil khalq. Ya, orang yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia menjadi lemah seperti dia kecil. Ya, mulai lemah. Tapi saya mikir-mikir juga, kita naik ke Gunung Gede, saya naik dari maghrib, sore besok belum nyampe ke puncak. Tahu-tahu ada aki-aki orang Cina tuh ngeri tuh. 7 jam dari bawah sampai puncak. Saya tanya, umurnya berapa kok? Ya tebak dong, ngajak judi dia langsung. Tapi itu pelajaran hebat bagi saya. Akhir kami kalah debat semua. Kenapa? Tebakan kami salah semua. Saya kira dia umur 61, 63. Ternyata umurnya 71.